Bagaimana mungkin sebagian orang tetap perkasa di usia 60-an, sementara sebagian lain merasa kehilangan kemampuan? Jawabannya ada pada ilmu pengetahuan yang sudah banyak diteliti. Selamat datang, sahabat semua yang tercinta. Pernahkah terlintas dalam pikiran, mengapa ada pria berusia 60 tahun yang masih tampak perkasa, penuh energi, dan begitu harmonis bersama pasangannya? Sementara ada juga yang di usia yang sama sudah merasa lemah, mudah lelah, bahkan kehilangan semangat hidup. Inilah pertanyaan yang sering membuat penasaran. Banyak orang berpikir, itu memang sudah nasib karena umur. Namun, berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis, kunci dari kekuatan di usia senja bukan sekadar angka umur. Ada rahasia yang jarang dibongkar dokter, tetapi bisa dipahami oleh siapa saja, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam kehidupan, tubuh kita seperti sebuah pohon, saat muda, batangnya kuat, daunnya rimbun. Namun, ketika usia bertambah, pohon itu mulai rapuh. Tetapi, bila dirawat dengan air yang cukup, tanah yang subur, dan cahaya yang tepat, pohon itu tetap bisa berdiri kokoh, meskipun usianya sudah puluhan tahun. Begitu juga dengan tubuh kita. Di video ini, akan diungkap hal-hal yang sering dianggap tabu, namun sebenarnya penting untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Dari penyebab tersembunyi yang membuat pria kehilangan kekuatan, kebiasaan sepele yang ternyata merusak, hingga cara sederhana yang bisa menghidupkan kembali semangat dan vitalitas. Pertanyaannya sekarang, apakah ingin tetap kuat dan bahagia bersama orang-orang tercinta meski usia sudah di atas 60? Jika jawabannya iya, maka perjalanan ini layak untuk diikuti sampai selesai. Karena rahasia hidup sehat, perkasa, dan bermakna akan perlahan dibuka dengan bahasa yang sederhana, penuh empati, dan mudah dimengerti. Mari dengarkan dengan hati yang tenang, dan biarkan setiap kata menjadi pengingat bahwa usia bukan batas, melainkan kesempatan untuk merawat diri lebih baik lagi. Sahabat semua, mari kita berbicara dengan jujur dan tenang. Banyak pria yang mulai merasa kehilangan tenaga ketika memasuki usia 50 tahun ke atas. Bukan hanya tenaga untuk bekerja atau berjalan, tetapi juga tenaga dalam menjaga keintiman rumah tangga. Mengapa hal ini terjadi? Apakah semata-mata karena usia? Menurut penelitian medis, penyebab terbesar justru terletak pada kesehatan pembuluh darah. Bayangkan, pembuluh darah kita seperti pipa air di rumah. Jika pipa itu bersih, air mengalir deras. Namun, jika ada kerak, kotoran, atau karat, maka aliran air menjadi kecil bahkan tersumbat. Hal yang sama terjadi pada tubuh. Kolesterol tinggi, gula darah tidak terkontrol, dan tekanan darah yang terus naik membuat pembuluh darah menyempit. Akibatnya, aliran darah ke organ vital pun melemah. Disfungsi ereksi, atau sering disebut loyo, bukanlah sekadar masalah kejantanan. Berdasarkan pengalaman klinis, kondisi ini sering menjadi tanda awal adanya penyakit jantung. Banyak pria yang baru menyadari setelah dokter menemukan adanya sumbatan di jantung atau stroke ringan. Jadi, sinyal tubuh ini sebetulnya adalah peringatan dini. Selain itu, faktor lain juga berperan. Kurang tidur, stres yang menumpuk, dan obat-obatan tertentu untuk darah tinggi bisa memperparah keadaan. Kebiasaan merokok dan kurang bergerak pun seperti menambah beban pada tubuh yang sudah mulai menua. Coba direnungkan sejenak. Apakah akhir-akhir ini lebih cepat lelah? Apakah tenaga tidak sekuat dulu, meskipun tidak melakukan aktivitas berat? Apakah hubungan dengan pasangan terasa berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu? Jika ya, jangan merasa sendiri. Banyak pria seusia mengalami hal serupa, dan kabar baiknya, ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Ingatlah, kondisi ini bukan sekadar takdir. Dengan perawatan yang tepat, tubuh masih bisa kembali bertenaga. Seperti pohon yang diberi pupuk dan air baru. Sahabat semua, mari kita lihat lebih dekat kebiasaan sehari-hari. Kadang, tanpa sadar, hal-hal kecil yang dianggap sepele justru menjadi penghambat terbesar bagi kesehatan pria di usia senja. Coba bayangkan sehari penuh hanya duduk di kursi, menonton televisi, atau bermain gawai tanpa banyak bergerak.
Awalnya terasa nyaman, tetapi lama-kelamaan tubuh menjadi kaku, aliran darah melambat, dan otot kehilangan kekuatannya. Menurut studi ilmiah, gaya hidup duduk terlalu lama bisa mempercepat penuaan pembuluh darah dan membuat stamina pria turun drastis. Kebiasaan merokok juga tidak bisa dianggap enteng. Asap rokok ibarat racun yang merusak pipa-pipa halus di dalam tubuh. Saat pipa itu rusak, aliran darah ke seluruh tubuh terganggu, termasuk ke organ vital. Alkohol berlebihan pun sama. Banyak orang mengira segelas minuman bisa membantu rileks. Tetapi jika berlebihan, dampaknya bisa memperburuk fungsi hati, jantung, dan gairah seksual. Ada pula obat-obatan tertentu, seperti beberapa jenis obat darah tinggi atau penenang, yang memang punya efek samping pada fungsi seksual. Berdasarkan pengalaman klinis, seringkali pria merasa turun perkasa setelah mengonsumsi obat tertentu. Padahal sebenarnya tubuh hanya sedang memberi sinyal. Mari bertanya pada diri sendiri, apakah hari-hari lebih banyak dihabiskan dengan duduk? Apakah masih ada kebiasaan merokok yang sulit dilepas? Apakah ada minuman beralkohol yang masih rutin dikonsumsi? Pertanyaan ini penting, karena jawabannya bisa menjadi kunci awal perubahan. Ingatlah, tubuh seperti kendaraan. Jika setiap hari diberi bahan bakar yang kotor, tidak pernah diservis, dan jarang dipakai berjalan, maka kendaraan itu akan cepat rusak. Begitu juga tubuh. Jika ingin tetap perkasa di usia 60-an, perawatan sederhana lewat kebiasaan sehat harus mulai dilakukan dari sekarang. Sahabat semua, ada satu hal yang sering terlambat disadari banyak orang. Ereksi yang melemah atau menurun ternyata bukan sekadar tanda usia. Berdasarkan penelitian, kondisi ini sering menjadi peringatan awal bahwa jantung sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan sebuah lampu peringatan di dashboard mobil. Ketika lampu itu menyala, artinya ada masalah yang perlu segera diperiksa. Begitu juga dengan tubuh, ketika organ vital tidak lagi berfungsi seperti dulu, bisa jadi ada masalah pada pembuluh darah yang menuju ke jantung dan otak. Menurut studi ilmiah, pria yang mengalami disfungsi ereksi berisiko lebih tinggi terkena serangan jantung atau stroke dalam 2-3 tahun ke depan. Artinya, tubuh sebenarnya sudah memberi alarm jauh sebelum bahaya besar datang. Sayangnya, banyak yang mengabaikan dan merasa, ini hanya karena umur. Selain melemahnya ereksi, ada tanda lain yang perlu diwaspadai. Cepat lelah meski hanya berjalan sebentar, napas terasa pendek, nyeri dada, atau dada terasa berat, bahkan pusing tiba-tiba. Semua ini bisa menjadi sinyal bahwa jantung perlu diperiksa. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah sering merasa letih tanpa sebab yang jelas? Apakah nafas turun-hingga hanya karena menaiki tangga? Apakah ada rasa tidak nyaman di dada yang sering muncul? Bila jawabannya iya, jangan menunda lagi. Konsultasi dan pemeriksaan sederhana bisa menyelamatkan hidup. Ingatlah, lebih baik memeriksa lebih awal daripada menyesal di kemudian hari. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk pasangan, anak, dan cucu yang masih ingin melihat kita tersenyum sehat di usia senja. Sahabat semua, mari kita buka tabir rahasia yang sering membuat banyak pria penasaran. Bagaimana mungkin sebagian orang tetap perkasa di usia 60-an, sementara sebagian lain merasa kehilangan kemampuan? Jawabannya ada pada ilmu pengetahuan yang sudah banyak diteliti. Menurut studi ilmiah, ada beberapa cara yang terbukti membantu. Pertama, obat dari golongan PDE5 inhibitor, misalnya sildenafil atau tadalafil. Obat ini bekerja dengan membantu melancarkan aliran darah ke organ vital. Namun perlu diingat, obat ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ada kondisi yang benar-benar berbahaya bila dipadukan, misalnya bagi pria yang sedang menggunakan obat jantung golongan nitrat. Karena itu, setiap langkah harus melalui konsultasi medis yang aman. Kedua, terapi hormon testosteron. Banyak yang mengira semua pria tua pasti butuh hormon tambahan. Padahal, berdasarkan pedoman medis, terapi testosteron hanya diberikan bila memang kadar hormon terbukti rendah disertai gejala jelas, seperti kelelahan berat, hilang gairah, dan massa otot berkurang. Tidak semua orang cocok, dan perlu pemantauan ketat agar tetap aman. Selain obat, ada hal yang sering diabaikan, yaitu olahraga dan latihan otot panggul. Berdasarkan penelitian,
Berjalan cepat atau bersepeda 30 menit sehari bisa meningkatkan fungsi ereksi secara nyata. Latihan sederhana otot dasar panggul, seperti menahan kencing sebentar, lalu melepasnya. Bila dilakukan rutin, juga memberi hasil baik. Inilah rahasia yang jarang diungkap dengan jelas. Bukan hanya soal pil ajaib, tetapi tentang gabungan antara obat yang tepat, gaya hidup sehat, dan perawatan rutin. Dengan begitu, tubuh tidak hanya perkasa sementara, tetapi juga sehat jangka panjang. Sahabat semua, bukankah lebih menenangkan bila tahu bahwa ada jalan ilmiah yang aman dan jelas? Dan bukankah lebih bijak bila langkah itu ditempuh dengan kesadaran, bukan sekadar coba-coba? Sahabat semua, seringkali ada anggapan bahwa untuk tetap perkasa di usia 60-an harus mengeluarkan biaya besar. Padahal, banyak solusi yang sederhana, terjangkau, bahkan gratis, asalkan dilakukan dengan konsisten. Menurut penelitian, olahraga teratur adalah kunci utama. Tidak perlu pergi ke gym mahal. Jalan cepat di pagi hari selama 30 menit, 5 kali dalam seminggu, sudah terbukti memperbaiki aliran darah dan meningkatkan fungsi tubuh. Jika sulit keluar rumah, bisa mencoba senam ringan di ruang tamu, atau bersepeda santai di halaman. Latihan dasar panggul juga bisa dilakukan di rumah tanpa alat. Caranya sederhana. Bayangkan sedang menahan kencing selama beberapa detik, lalu lepaskan. Ulangi beberapa kali setiap hari. Gerakan kecil ini ternyata mampu memperkuat otot yang berhubungan langsung dengan fungsi vital pria. Dari sisi biaya obat, ada pilihan generik yang jauh lebih murah dibandingkan merek terkenal. Obat generik memiliki kandungan sama, dan jika digunakan sesuai petunjuk dokter, hasilnya juga serupa. Selain itu, ada juga alat vakum yang bisa digunakan berulang kali. Memang ada biaya di awal, tetapi bisa dipakai bertahan-tahan tanpa perlu beli obat terus-menerus. Namun jangan lupakan hal yang gratis dan sangat bermanfaat. Tidur cukup, berhenti merokok, dan mengurangi alkohol. Kebiasaan sederhana ini bisa membuat tubuh kembali segar, hormon lebih seimbang, dan stamina meningkat secara alami. Mari renungkan bersama. Apakah benar-benar butuh sesuatu yang mahal untuk kembali sehat, ataukah sebenarnya cukup dengan kebiasaan baik yang bisa dimulai hari ini juga? Setiap langkah kecil, bila dilakukan konsisten, akan membawa perubahan besar bagi hidup di usia senja. Sahabat semua, ada satu hal penting yang sering terlupakan. Kekuatan seorang pria bukan hanya soal otot dan aliran darah. Pikiran dan perasaan ternyata punya pengaruh yang sangat besar. Banyak pria merasa takut gagal saat bersama pasangan. Rasa cemas itu justru membuat tubuh tidak bisa merespons dengan baik. Seperti lingkaran setan. Semakin cemas, semakin sulit untuk tampil prima. Berdasarkan penelitian, kondisi psikologis seperti stres, depresi, atau rasa rendah diri dapat menurunkan kemampuan ereksi hingga setengahnya. Bayangkan, tubuh seperti alat musik. Jika senar gitar terlalu tegang, suaranya akan sumbang. Jika terlalu kendur, juga tidak enak didengar. Begitu pula tubuh. Bila pikiran terlalu tegang karena stres, atau terlalu lemah karena kehilangan semangat, maka keseimbangan terganggu dan organ vital pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut pengalaman klinis, terapi sederhana seperti konseling singkat, latihan pernapasan, atau meditasi ringan bisa membantu menenangkan pikiran. Begitu pikiran lebih tenang, tubuh pun merespons lebih baik. Bahkan, komunikasi hangat dengan pasangan terbukti menjadi salah satu terapi alami yang sangat efektif. Coba renungkan sejenak. Apakah selama ini sering terbebani pikiran saat beristirahat? Apakah rasa takut gagal lebih besar daripada keinginan untuk menikmati kebersamaan? Jika iya, mungkin inilah saatnya untuk belajar melepaskan beban itu. Ingatlah, perkasa sejati bukan hanya soal tubuh yang kuat, tetapi juga pikiran yang damai. Kepala yang tenang akan membuat tubuh lebih responsif, dan hubungan dengan pasangan menjadi lebih harmonis. Sahabat semua, mari dengarkan sebuah kisah yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pak Budi, usia 62 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri. Beberapa tahun lalu, ia mulai merasa berbeda. Tenaga berkurang, tidur tidak nyenyak, dan setiap kali bersama istrinya,
rasa cemas selalu muncul. Satu kegagalan membuatnya merasa malu. Lalu semakin sering ia menghindar. Istrinya sebenarnya tidak menuntut banyak, yang ia rindukan hanya kebersamaan, sentuhan hangat, dan canda tawa yang dulu selalu ada. Tetapi karena Pak Budi sibuk menutup diri, hubungan mereka sempat renggang. Pak Budi merasa seperti bukan pria sejati lagi. Namun suatu hari, setelah membaca sebuah artikel kesehatan, ia memberanikan diri untuk mencoba perubahan kecil. Ia mulai dengan berjalan kaki setiap pagi. Hanya 15 menit. Minggu berikutnya, ditambah menjadi 30 menit. Ia juga mengurangi kopi larut malam, tidur lebih teratur, dan perlahan meninggalkan rokok yang sudah menemaninya puluhan tahun. Setelah beberapa minggu, ia merasakan perbedaan. Badan terasa lebih segar, nafas lebih panjang, dan rasa percaya dirinya kembali. Dengan hati-hati ia mulai terbuka pada istrinya, menceritakan apa yang dirasakannya. Sang istri mendengarkan dengan penuh sabar, dan mereka pun mulai menemukan kembali kedekatan yang sempat hilang. Kisah Pak Budi ini bukan satu-satunya. Berdasarkan banyak pengalaman lansia lainnya, perubahan kecil ternyata membawa dampak besar. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting adalah berani memulai. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah ingin menjadi seperti Pak Budi yang kembali percaya diri, atau tetap terjebak dalam merasa takut gagal? Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk bangkit, dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hidup. Sahabat semua, sekarang saatnya berhenti sejenak. Mari bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Apakah selama ini tubuh terasa semakin lemah, cepat lelah, atau kehilangan semangat? Atau justru ingin membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tetap kuat dan bertenaga? Berdasarkan penelitian, banyak pria usia 60 tahun ke atas yang masih mampu menjalani kehidupan aktif, bahkan tetap berperan besar dalam keluarga dan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada satu hal sederhana, pilihan gaya hidup. Apakah lebih sering memilih diam dan pasrah, atau berani melangkah untuk merawat diri dengan konsisten? Hidup ibarat tanaman. Jika akar disiram dan dijaga, pohon tetap segar meski usianya sudah tua. Tetapi jika dibiarkan kering, daun akan layu sebelum waktunya. Tubuh manusia pun sama. Jika diberi nutrisi yang tepat, istirahat cukup, dan dijaga dengan kasih sayang, maka ia akan tetap perkasa, meskipun usia sudah lanjut. Mari renungkan. Apa arti sebenarnya menjadi perkasa? Apakah hanya sebatas fisik yang kuat, atau juga termasuk mampu memberi rasa aman, cinta, dan perhatian bagi pasangan dan keluarga? Sahabat semua, setiap hari adalah kesempatan untuk memilih. Mau menjadi pria 60 tahun yang masih tangguh, sehat, dan dicintai, atau menjadi pria yang menyerah pada keadaan? Jawaban itu ada di tangan masing-masing. Yang pasti, tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Pertanyaannya, langkah kecil apa yang bisa dilakukan hari ini agar esok lebih kuat? Sahabat semua, kita sudah sampai di akhir perjalanan video ini. Dari awal tadi, sudah terlihat bahwa rahasia pria usia 60 tahun tetap perkasa tidak hanya terletak pada obat atau ramuan instan. Lebih dari itu, kuncinya ada pada tubuh yang dirawat, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh semangat. Berdasarkan berbagai penelitian, pria yang menjaga pola makan sehat, rutin bergerak, cukup tidur, serta menjaga hubungan harmonis dengan pasangan, terbukti mampu mempertahankan vitalitas layaknya pria 30 tahun. Bukan sekadar teori, banyak kisah nyata yang membuktikan hal ini. Ingatlah, kekuatan sejati tidak selalu tentang otot yang besar atau tenaga yang meledak-ledak. Kekuatan sejati adalah ketika masih bisa memberi perhatian, kasih sayang, dan menjadi teladan bagi keluarga. Mari sama-sama belajar mensyukuri usia yang terus bertambah. Setiap keriput adalah tanda perjalanan panjang yang berharga, dan setiap hari yang masih diberikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, menjaga kesehatan, serta mencintai orang-orang di sekitar. Sahabat semua, tetaplah percaya bahwa usia bukan batasan. Dengan langkah kecil yang dilakukan konsisten, hidup bisa lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.